Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, ini saya bakal bikin yang tadi ya. Bakal saya lanjutin ulang. Maaf atas terjadi kendalanya. Oke, yang pertama ini kita belajar tentang static routing ya. Static routing kita bikin dulu komputernya. Di sini tuh kita pakai switch. Contohnya ada dua komputer ya, switch dan ini switch juga. Lalu kita pasang dua komputer di sini, lalu di sini juga dua komputer. Nah, jadi perbedaan static routing sama static routing itu sebenarnya cuma satu ya, yaitu static routing itu cuman itu doang yang tadi kita praktikkan, yang tadi sebelumnya terjadi kendala. Dia tuh cuman IP route seperti itu. Namun untuk dynamic routing itu dia ada banyak ya jenis-jenis protokol ya, seperti BGP atau Borderless Gateway Protocol, OSPF atau Open Shortest Path Protocol, terus ada AIGRP, ISI seperti itu. Nah, yang kita bakal pelajarin itu di video ini tuh static routing. Bentar. Dan RIP versi RIP atau dynamic routing. Nah, sekalian saja sama SPF ya, biar kalian bisa lanjut ke project akhir nanti. Jadi yang pertama ini saya akan mencontohkan tentang static routing ya. Kita hubungkan dulu ini pakai kabel petir. Kabel petir juga biar cepet ya. Nah, di sini kita set dulu IP yang di sini tuh 10.10.10.1. Yang di sini adalah 192.168.10.1. Oke, yang ini merupakan IP 10.10.10.2. Oke. Yang di sini nanti itu 192.168.20.1. Oke, ini kita config dulu di sini. Desktop kita pasang, ininya kita bikin IP-nya berupa static ya, yaitu 192.168.10.2.255.250. Nah, default gateway-nya ini ke arah router ya. Tadi kemungkinan besar tuh errornya di sini ya, yang tadi kita online itu karena saya lupa masukin default gateway-nya. 10.1, 10.2 oke. Yang ini juga kita masukkan lagi ke desktop. Di configuration lalu 192.168.10.3.255.255.0 192.168.10.1. 10.2 10.3. Oke, lanjutnya kita config di router ya. Ini kita no enable konfigurasi terminal hostname router 1. Hostname itu buat ganti nama routernya ya. Bentar, saya pakai magnifier aja kali ya, biar terlihat kalian. Oke, kita cek dulu tadi ini 00. Kita config in fa 0/0. Kita masukkan IP-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. No shutdown. Oke, ini statnya udah up ya. Selanjutnya kita pasang kabel. Bentar. Ini kita hubungkan kabel ke ini.
Nah, di sini kita langsung exit, kita hubungkan ke S20 IP at 10 10 10 1 255 255 255. Kita pakai 252 atau /30 ya, karena cuma ada 2 perangkat doang. No shutdown. Wah, masalah. Oke, exit. Oke, ini sudah kita config untuk router kiri. Selanjutnya router kanan, kita pasangin kabel dulu ya. Kita masukkan di sini 192 168 20 192 168 22 192 168 21. Lalu yang ini juga kalian ke desktop 123 1. Nah, kita masuk ke router ini, ketik no, kita zoom dulu. Enable configure terminal. Oke, di configure terminal ini kalian masukkan in SE20 salah. Ya, SE20. Kalian IP at 10 10 10 10 2 255 255 255 252. No shutdown. Clock read 64.000. Start up. Kita exit, lalu kita in FA0/0 IP at 192 168 20 255 255. No shutdown. Oke, ini udah hijau ya. Nah, untuk static routing kita ini kita pastikan dulu mereka sudah bisa kirim paket. Oke, sudah kan? Yang kanan juga. Oke. Tadi sebelumnya di online kan kalau kita simulasi ya, dia jadi error ya. Ya, tadi itu sebelum terjadi error di mana router itu ngirim semua gitu kan. Itu karena destination default gateway-nya nggak disetting kalau nggak salah. Oke, selanjutnya itu kita setting pertama tuh static route ya. Static route itu perintahnya sangat simpel, yaitu cuman IP route alamat tujuannya 192 168 21, lalu subnet masknya tuh 255 255 2550. Sorry, ini bukan 21 ya, tapi 20. Nah, lalu kita lewat mana? Forwardingnya lewat 10 10 2. Ya, 10 10 2. Nah, selain pakai itu, kalian juga bisa menggunakan manual. Menggunakan config otomatis di sini. Cuman cara ini tuh nggak saya anjurkan ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan networknya 192 168 10.1 255 255 2550. Kita masukkan 10 10 10 1.
255 inconsistent address and mask. Satu 168 21. Dia /224 kan? 24 kok. Inconsistent. Nah, apa lagi? Oh, oke. Sorry. Di sini salahnya di sini tadi. 192.168.10.0. Sorry. Masukkan networknya ya, IP networknya. Nah, harusnya gitu. Ini harusnya sih udah bisa ya. Sukses. Kita coba ini kirim ke sini. Successful. Oke. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba dengan dynamic routing. Kita delete aja yang ini. Remove. Yang ini juga kita remove. Nah, kita pakai RIP, tapi RIP-nya itu versi 2. Jadi kalian mau nggak mau tuh harus pakai CLI dulu. Jadi kalian ketik di sini, kita exit dulu. Lalu kalian ketik router RIP version 2. Baru di sini kalian masukkan yaitu network 10.10.10.0. Lalu kalian masukkan juga network 192.168.10.0. Ini langsung aja ya, dia tidak ada pakai subnet masknya lagi, langsung masukin aja networknya. Lalu kalian masukkan network 192.168.20.0. Oke, gini aja. Lalu kalian exit. Nah, yang di sini juga kalian mau nggak mau harus pakai ini ya. Tapi ini kan termasuk gampang lah ya sintaksnya. Jadi kalian tinggal ingat sedikit aja, yaitu router RIP version 2 network 10.10.10.0 network 192.168.10.0 network 192.168.20.0. Nah, seperti itu aja. Mari kita coba lagi. Kita coba kirim lewat sini. Ya, udah sukses ya. Oke, jadi cukup mudah ya. Oh ya, kalau misalkan kalian bingung atau gimana atau masih belum paham, ditanyain aja ke aku atau Mas Haikal ya. Nggak apa-apa, malam-malam juga kalian tanyain aja. Soalnya routing ini termasuk materi yang penting ya. Nah, selanjutnya ini kita bakal OSPF ya. OSPF itu kita contohkan pakai 3 router aja. Lalu kita tambahkan PC-nya di sini. Dan switch. Lalu kita pakai kabel petir ya. Lalu masukkan ke atas sini. Nah,
Kalian juga bisa pakai ini sebagai penghubung. Sorry. Lalu kalian pasang di sini IP barunya. Dan ini IP barunya. Lalu di sini kalian buat oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi si router 3 ini ya. Kita ingat itu router berapa? Serial 20 sama FA00. Enable config in SE 2/0 IP at 20 20 22 255 255 255 252. No shutdown. Lalu kalian pilih exit. Lalu in FA0/0 IP at 192.168 30.1 255 255 255 0. Oke, kita cek ini benar gak ya? Ya, betul 30. Oke. No shutdown. Exit. Lalu kita pasangkan IP di komputernya ya. Desktop kita masuk 192.168.32 255 1. Desktop IP kalian masukin di sini 33. Di sini juga 33. Oke, kita cek. Oke, berhasil. Oke, juga berhasil. Nah, selanjutnya yang ini belum kita config ya. Yang ini kita pakai in SE 3/0 IP at 20 20 21 255 255 255 252. No shutdown. Exit. Oke, sebenarnya konsep OSPF itu cukup mudah. Sebagai contoh ya, OSPF itu dia mengenalkan namanya router ID. Di sini tuh ada router ID, ada proses ID, dan ada area. Area itu bisa kita isi secara suka kita ya. Cuman yang jelas harus ada area 0 atau backbone. Backbone itu sebagai istilahnya tuh jaringan utama, area utamanya. Contohnya dari router ini ke router 1, router 0, router 1 ke router 2. Nah, ini tuh harusnya masuknya ke area backbone ya. Cuman sebagai nanti kita prakteknya biar mudah, kita samakan saja semuanya area backbone ya. Jadi sebenarnya itu bisa dipecah. Yang ini tuh jadi area 1, ini area 2, ini area 3, dan ini tuh 0 0 0 seperti itu. Lalu dia tuh ada router ID. Itu router ID itu sebenarnya tuh sebagai pengenal ya antara router. Jadi kan OSPF itu saling berinteraksi antar router ya. Jadi sebenarnya tuh OSPF itu dia sebuah protokol yang dimana protokol itu berfungsi untuk nyari seberapa cepat mereka gitu loh. Kalau misalkan ternyata dari router ini, router 0 ke router 1 tuh lebih cepat. Misalkan nih router ini tuh ada router 0 ini mau terhubung ke router 2. Nah, router 0 ini tuh dia bakal mencari tahu mana yang lebih cepat dari trafiknya ya. Apakah router 2 lebih cepat atau lewat perantara lewat router 1 gitu. Nah, makanya itu ada router ID itu berfungsi buat mereka saling komunikasi gitu loh. Oke, untuk config itu cukup mudah. Kita langsung aja
Nah, untuk OSPF ini tuh nggak bisa ya, karena routingnya nggak ada di sini. Jadi harus pakai CLI. Nah, di sini tuh kalian cukup kita exit. Tunggu, sebelumnya yang ini kita hapus dulu ya, RIP-nya. Semua konfigan RIP-nya kita hapus. Oke, yang di sini juga kita hapus. Oke, selanjutnya kita ke SE20 CLI. Nah, di sini baru kita config. Caranya gimana? Kita tinggal tulis root OSPF. Nah, di sini tuh ada proses ID. Di sini kita taruh aja 1 karena OSPF cuma 1 ya. Lalu apa aja sih yang bisa kita masukkan? Nah, ada banyak ya. Kita masukkan network. Nah, network itu hanya jaringannya aja. Contoh tadi kita 10 10 10 0. Nah, di sini tuh kita pakai wildcard. Wildcard itu kebalikannya dari subnet mask. Karena 10 10 10 0 ini subnet mask saya 30 atau slash 30 atau 252, maka kebalikannya adalah 0 0 0.3. Lalu kita check area. Di sini ada area tuh ya. Area. Nah, kita sini area 0 sebagai backbone. Tuh, kita masukin 0, area 0. Lalu selanjutnya kita masukkan IP yang ini. Jadi OSPF itu hanya memasukkan IP yang dekat aja ya, mirip RIP. Cuman RIP kan harus masukkan IP lawannya ya, kayak tadi itu yang 10 yang 21 31. Nah, kalau OSPF itu nggak perlu, kita hanya perlu yang terhubung saja ke router, contohnya 10.1 dan 10.10.10.0. Jadi kita masukkan 192.168.10.0 area 0. Itu seperti itu aja. Ini jangan lupa kita pakai wildcardnya ya, yaitu 0.0.0.255 area 0. Seperti itu. Udah, ini exit. Seperti itu aja, mudah kan? Lalu yang router ini juga kita masuk ke CLI. Kita exit router OSPF 1. Kenapa satu lagi gitu? Kan tadi udah 1 ya. Karena proses ID ini hanya berlaku di satu router saja ya, di router itu sendiri gitu. Kita masukkan router OSPF, lalu kita masukkan network 192.168.20.0.0.0.255 area 0. Lalu kalian masukkan network 10 10 10 0 0.0.0.3 area 0. Lalu masukkan juga yang sebelahnya, yaitu 20 20. Kita masukkan juga network 20 20 20 0 0.0.0.3 area 0. Seperti itu. Lalu kita exit. Nah, di router 3 ini, router 2 ini tinggal kalian config lagi. Tinggal router root OSPF 1. Kalian masukkan network 20 20 20 0 dan 0.0.0.3 area 0. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian tunggu ya, lalu kalian buka lagi. Nah, ini kan keluar ya, proses NBR sudah loading to full, loading done. Nah, itu tuh tandanya kan tadi di router 1 tuh kita udah setting ya OSPF, dan router 2 nih barusan kita setting. Nah, tanda itu udah berhasil lah, mereka berdua tuh saling terhubung. Nah, selanjutnya kita tinggal setting internal networknya aja, 0.0.0.255 area 0. Sudah selesai. Seperti itu aja teman-teman. Mudah bukan?
sekarang waktunya pembuktian. Kita bismillah aja ya. Ya, tuh sudah berhasil. Nah, ini kalau gagal jangan panik teman-teman. Kita coba lagi dulu. Kalau misalnya 2 kali gagal, baru bingung. Oke, ini gagal 2 kali ya. Kita cek kenapa dia gagal. Nah, ini default gateway-nya harusnya 1. Jangan sampai salah ya teman, kayak saya ini. Yang ini juga. Ini apa? Oke, udah benar. Coba kita setting lagi yang ini, kirim ke sini. Oke, successful. Yang ini kita kirim ke sini lagi, successful. Yang ini kita kirim ke sini, successful. Yang ini oke, itu aja. Ini aja sih videonya. Cukup mudah kan? Cuman berapa lama ini? Cuman 30 menit untuk 3 materi, 10 menit. Oke. Untuk misalkan ada pertanyaan langsung tanyaan aja ya di WA atau gimana enaknya. Untuk masalah jam gak usah khawatir, chat malam-malam juga gak apa-apa. Selama kami online pasti direspon kok. Udah gitu aja sih. Nanti ada tugas ya, mengenai OSPF, RIP dan static root. Lalu kalian kalau nggak salah tuh udah bisa menentukan project akhir. Mungkin akan saya kirim detailnya di grup ya. Itu aja. Terima kasih.